Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih tetap dapat bertemu dalam proses pembelajaran matematika untuk kelas 12A. Kelas 12A ya. Anak-anak ustazah kelas 12A. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang apa? Tentang integral. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pelajaran integral. Integral bentuk aljabar sudah bisa ya. Integral tak tentu bentuk aljabar kita sudah bisa. Coba kita lanjutkan kepada integral trigonometri. Integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Yang dikatakan tak tentu di mana nanti di dalam integralnya ini tidak ada batas bawah dan tidak ada batas atas gitu ya. Tidak ada angka. Dia hanya lambang integral. Kemudian akhirnya selalu dikasih tambah C. Itulah yang menandakan dia integral tak tentu. Tapi ini bentuk dari fungsi trigonometri. Sama seperti turunan. Turunan juga kita mempelajari turunan trigonometri. Kita lihat rumus-rumus yang bisa kita gunakan dalam mengintegralkan integral trigonometri adalah sebagai berikut. Kalau ustazah pribadi mengatakan integral trigonometri ini mudah karena dia sudah ada rumus, tinggal kita melihat dia masuk yang mana gitu ya. Kalau integral cos x dx itu dia jadi sin x tambah c. Ya, ini dia. Kalau sin x dx jadi min cos x. Kalau secant kuadrat x jadi tangen x. Tangen x secant x jadi secant x. Cosecant kuadrat x jadi negatif kotangen x. Kotangen x cosecant x jadi negatif cosecant x. Jadi gampang ya. Jadi ada soal kita lihat saja. Oh, dia tangen x secant x berarti jadi secant x tambah c. Sudah. Ini rumus yang kita gunakan ketika koefisien dari x-nya adalah 1. Koefisien dari x-nya adalah 1. Tetapi soal kan tidak semudah itu ya. Dia selalu memberikan koefisien yang berbeda-beda. Ya, jika ada 1 maka ada 2 dan seterusnya. Berdasarkan rumus integral dari fungsi trigonometri di atas, maka rumus-rumus tersebut dapat diperluas menjadi. Nah, jadi ini rumus awalnya. Ketika nanti koefisiennya lebih dari 1, koefisien x-nya, maka diperluaslah menjadi ini. Mungkin di sini nggak terlalu nampak ya, nanti ustazah putuskan saja ya nak ya. Jadi nggak usah khawatir terlalu kecil atau bagaimana. Kalau dia integral cos ax tambah bx dx, maka nanti kita integralkan jadi 1 per a. Jadi nilai koefisien dari x-nya itu adalah si a. Maka si a diletakkan jadi 1 per a. Sin, maka fungsi tadi tetap menjadi fungsi. Tidak ada yang berubah. Begitu juga sin, integral sin ax tambah b, maka menjadi 1 per a tapi negatif. Karena kan di awal rumus dari integral sin adalah min cos, maka di sini jadi min 1 per a cos ax tambah b tambah c. Begitu seterusnya nak, mengikut dia. Jadi koefisiennya letakkan di depan tapi 1 per a, 1 per a, 1 per a. Kalau dia min tetap min.
min 1 per A cosecant. Jadi sebenarnya ini sama, cuma perbedaannya terletak pada koefisien dari X-nya. Jadi kalau nanti di sini ada cos 5X berarti 1 per 5 gitu ya nak. Di sininya tetap ngikut, kayak berapapun di sini ini ngikut, nggak ada perubahan. Dah, inilah dia rumus-rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan integral trigonometri. Oke, ini saja dulu yang kita pahamkan rumus-rumusnya, walaupun nanti masih ada ya rumus-rumus yang lain. Oke, kita masuki contoh soal ya nak ya. Contoh soal pertama. Integral 2 sin X ditambah 3 dx. Ini dia. Yang berhubungan dengan trigonometri itu hanya sin X. Ya, sin X. Jadi kalau kita ikuti saja dulu tahapannya, walaupun nanti sudah ada yang bisa, nggak apa-apa ya, pelan-pelan saja. Kita pisahkan dulu 2 sin X dx ditambah integral 3 dx. Saja pisah. Sebenarnya nggak harus sih ya. Kalau kita udah bisa ya udah langsung aja. Cuma nggak apa-apa, kita ikuti saja dulu. Baru duanya merupakan angka yang berada di depan, berdiri sendiri, tidak ada berhubungan dengan sin X. Kita keluarkan 2 integral sin X dx tambah integral 3 dx. Dah, baru 2. Ingat, integral sin X tadi apa? Boleh kita lihat lagi. Integral sin X adalah min cos X. Ya, jadi integral sin X jadi berubah min cos X. Tambah C-nya sekali aja ya nak, nggak usah 2 kali. Maka di sini nanti integral dari 3 dx ini kan kita udah tahu 3x tambah C. Ini dia integral dari aljabar ya, fungsi aljabar yang kemarin. Ini kita rapikan, min 2 cos X tambah 3x tambah C. Oke, dah ya, satu ya. Yang kedua, integral 2 sin 3x dx. Nah, ini sama kayak tadi, 2 tidak punya kaitan dengan si sin 3x, kita keluarkan saja sin 3x dx. Dah, berarti 2. Nah, ini dia sin 3x. Variabel daripada x-nya itu 3, bukan 1. Maka kita pakai rumus yang perluasan. Yang ini nak, itu tadi sin ya, berarti kita pakai sin. Ini dia, yang perluasan ini. Min 1 per A cos AX. Kenapa saja kita pakai bentuk yang perluasan? Karena koefisien dari x-nya 3. Jadi kalau lebih dari 1, itu dia pakai perluasan. Loh Ustazah, tapi kan di sini tidak ada tambah B. Ada sebenarnya, cuma berarti kalau tidak ada B-nya, nilai B-nya adalah 0. Cuma nggak perlu ditulis. Jadi di sini sebenarnya 2 sin 3x tambah 0 dx. Cuma kan nggak penting kali si 0 tadi. Oke. Maka di sini kita buat tadi ya, jadi min 1 per A. Berapa nilai A-nya? 3. Oke, saja tengok dulu. Biar lebih paham. Min 1 per A cos AX tambah B tambah C. Jadi ini apapun yang di sini tetap jadi di sini ya. Min 1 per A. A-nya tadi 3, jadi cos. Cos ini 3x tambah C. Jangan lupa 2 kali min 1 per 3, min 2 per 3 cos 3x tambah C.
Ya, yang Ustazah garis bawahi ya, hasil akhirnya. Nah, itu yang Ustazah garis bawahi. Nah, mudah ya nak ya. Nah, kita coba contoh berikutnya. Contoh ketiga. Nampak ya? Ya. Integral cos 4x. Ya sudah jelas, A-nya 4 ya. A-nya 4. Berarti kita lihat cos, berarti dia pakai rumus perluasan yang A. Jadi cos jadi jadi 1 per A sin ya. Cos jadi sin 1 per A-nya, 1 per A-nya 4 ya nak. 1 per 4 jadi sin ya. Sin 4x tambah C. Dah mulai bisa kan kita langsung. Ya, yang nomor 4. Integral secant kuadrat 2x kurang 1 dx. Jadi integral secant kuadrat 2x dx dikurang integral 1 dx. Kita pisah. Secant kuadrat 2x ini 1 ini. Sebenarnya tulis dx saja boleh ya, satunya tidak usah. Baru kita lihat nilai A-nya lebih dari 1, berarti pakai rumus perluasan. Kalau rumus perluasan bagaimana nak? Rumus perluasan yang untuk secant kuadrat ini dia. Jadi 1 per A tangen. Ingat, secant kuadrat jadi tangen. Berarti kita tulis A-nya 2, berarti 1 per 2 tangen. Ini AX tambah B-nya 2X ya. 2X dikurang integral 1 dx ya, X ya. X ditambah C. Setengah tangen 2x dikurang x ditambah c. Dah ya, yang saja garis bawahi hasilnya. Dah, kita lanjutkan lagi contoh kelima. Integral secant x tangen x dx. Integral secant x tangen x dx. Kita lihat variabel dari x-nya adalah 1, berarti dia pakai rumus awal, bukan rumus perluasan. Tinggal kita lihat integral dari integral dari tangen x secant x dx adalah hasilnya jadi secant x. Jadi kalau tangen x secant x jadi diintegralkan jadi secant x, maka kebetulan ini secant x tangen x, jadi nggak masalah ya nak, mana yang mau duluan. Misalnya tangen x secant x atau secant x tangen x, nggak masalah siapa yang duluan. Yang penting komponennya itu adalah si secant x sama tangen x, maka integralnya secant x ditambah c. Sama dia dengan rumus yang ini. Cuma soal tadi membuat kita untuk teliti bahwasanya secantnya diletakkannya di depan, tangannya diletakkannya di belakang. Jadi tidak masalah siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Intinya komponennya itu secant x tangen x. Jadi hasil dari integralnya secant x tambah c. Dah, sambil diperhatikan. Oke, kita lanjutkan. Contoh ke-6.
Integral dari kosekon 2x cos 2x tambah dx. Kita perhatikan lagi variabel x-nya 2. Berarti pakai rumus perluasan. Kosekon cos. Ini dia. Kosekon sama, salah nih ya, Ustazah salah. Kot, bukan kos, kot. Kosekon sama kot di sini ya. Rumus perluasan. Ini dia. Rumus yang F, yang F. Walaupun letaknya kosekonnya di depan dibuatnya, kotangennya di belakang, nggak masalah tadi ya. Letak posisi tidak menjadi masalah. Tetap nanti hasilnya negatif 1/A kosekon dari fungsi tersebut tambah C. Nah, jadi yang penting inti komponen dari soal tadi adalah kot dan kosekon. Kot dan kosekon. Berarti kita masukkan tadi hasilnya adalah kosekon min 1/A, A-nya 2. Berarti min 1/2 kosekon 2x tambah C. Tadi kan dari rumus kalau kosekon kotangen itu jadi kosekon. Karena di sini 2x tetap 2x. Karena nilai x-nya lebih dari 1, maka dia min 1/A. A-nya 2, maka min 1/2 kosekon 2x tambah C. Ya, ini ya rumus yang F. Ikuti aja rumus yang F. Oke, diperhatikan dulu. Oke, contoh ke-7. Kosekon kuadrat 2x kurang 1 dx. Nah, kosekon kuadrat kita tengok. Ini bentuk aljabar ya. Ini ax tambah b. Berarti nilai a-nya 2, nilai b-nya negatif 1. Maka rumus perluasan, tapi untuk kosekon kuadrat. Yang E, perhatikan yang E. Kosekon kuadrat ax tambah b dx jadi min 1/A kot, jadi kot min 1/A dia. Berarti a-nya 2 ya, berarti min 1/2 jadi kot tadi ya, kot tangen maksudnya. Ini masukkan lagi 2x kurang 1 tambah C. Ini dia mengikuti aturan rumus. Ikuti saja aturan rumus. Coba diperhatikan yang Ustazah garis bawahi ya jawabannya. Ini yang Ustazah garis bawahi jawabannya. Sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini dia. Sin kuadrat x dx. Sin kuadrat x dx. Kita lihat rumus tadi. Kita perhatikan rumus tadi. Dari rumus dasar sampai rumus perluasan. Adakah yang bentuk dari sin kuadrat x? Nggak ada ya. Bentuk sin kuadrat x tidak ada. Jadi untuk yang kedua ini dia kita masukkan rumus-rumus yang ada pada trigonometri. Di kelas 11 kan kita sudah belajar ya. Kelas 10 atau kelas 11 kemarin kita jumpa bentuk-bentuk dari trigonometri. Jadi ada rumus trigonometri itu bahwasannya setengah kurang setengah cos 2x. Untuk sin kuadrat x itu sama dengan setengah kurang setengah cos 2x. Dan untuk cos kuadrat x itu setengah
ditambah setengah cos 2x. Jadi dalam trigonometri, untuk bentuk kuadrat trigonometri itu ada rumus seperti ini. Sin kuadrat X sama dengan ini, cos kuadrat X sama dengan ini. Maka kita lihat soal kita. Soal kita ini adalah sin kuadrat X. Ini tidak bisa kita pakai dengan rumus daripada yang tadi, rumus dasar dan rumus perluasan, karena dia bentuknya tidak ada di dalam rumus-rumus tersebut. Kalau dia tidak ada, berarti dia ingin dirubah ke dalam rumus-rumus yang ada pada trigonometri. Maka sin kuadrat X kita tukar menjadi ini. Ya, ini saja ganti sin kuadrat X jadi setengah kurang setengah cos 2x dx. Baru boleh kita pisah integral setengah dx. Setengah ini tidak punya kaitan dengan sikos, maka kita buat integral setengah dx dikurang integral setengah cos 2x dx. Biar lebih mudah, angka-angkanya kita keluarkan saja. Setengah integral dx dikurang setengah integral cos 2x dx. Jadi integral dx sudah bisa kita cari, integral cos 2x dx juga sudah bisa kita cari. Maka setengah integral dari dx apa? X dikurang setengah integral dari cos 2x. Baru rumus yang tadi, di mana nilai a-nya adalah 2, berarti 1/2. Cos jadi apa? Cos jadi sin, ya. Maka setengah sin 2x tambah c. Jadi setengah ini dari sini, karena nilai a-nya 2 jadi 1/a, 1/2. Cos jadi sin, cos diintegralkan jadi sin. Ini bentuk 2x-nya tetap mengikut 2x tambah c. Setengah x dikurang setengah kali setengah 1/4 sin 2x ditambah c. Ayo perhatikan. Oke, saya ulangi ya. Ini tadi sama, dari mana dapatnya? Dari bentuk daripada trigonometri. Ini anak. Saja ganti. Setengah dx dipisahkan, ini keluarkan saja konstantanya atau angka depannya. Ini keluarkan, jadi integral dx jadi integral cos 2x dx. Kita sudah belajar integral dx adalah x, integral cos 2x ini 1/a, 1/2, cos jadi sin, ininya ngikut tambah c. Setengah x, setengah kali setengah 1/4 sin 2x tambah c. Selesai. Oke, ini dia bentuk yang tidak bisa langsung dirubah dengan rumus dasarnya, harus dirubah dulu ke bentuk trigonometri. Ya, oke, lanjut. Yang B, integral cos kuadrat x dx. Integral cos kuadrat, oke, di sini ada 2 ya. 2x dx. Perhatikan. Tadi juga sudah saja kasih tahu ya. Integral dari integral bentuk ya, trigonometri dari cos kuadrat x sama dengan setengah ditambah setengah cos 2x, itu ya. Di sininya x ya nak, bukan 2. Di sininya x, jadi ini. Oke, kita perhatikan. Oke, kembali lagi kemari. Kalau dia 1, ini kan 1 koefisiennya, bentuk trigonometrinya setelah diketahui ini jadi 2. 1 jadi 2. 1 jadi 2 itu berarti diapai? Dikalikan 2. Berarti kalau gitu kita punya soal sama memang cos kuadrat, tapi dia bukan x, 2x.
Maka kita rubah menjadi bentuk trigonometrinya setengah ditambah setengah cos 4x dx. Cos 4x dx. Ini saja buat dalam kurung ya. Oke, ini tadi saja buat dalam kurung. Artinya ini sama dengan sin kuadrat x. Artinya ini sama dengan cos kuadrat 2x. Karena di sini 2x berarti kali 2 nak, jadi 4. Karena mengambil dari rumus dasarnya, rumus awalnya. Kalau 1 menjadi 2, maka 2 menjadi 4. Jadi kalau nanti ada soal cos kuadrat 3x, berarti di sini jadi 3 kali 2, 6x. Tinggal menyeimbangkan saja. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ustazah pisahkan lagi setengah dx ditambah setengah cos 4x dx. Ini baru boleh setengah integral dx ditambah setengah integral cos 4x dx. Itu dia. Maka setengah x ditambah setengah, ini cos 4x berarti nilai A nya 4, berarti 1/4 cos menjadi sin ya, tetapi negatif. Ingat kalau cos, nih saja lihat lagi, kalau cos ya, cos masih positif sin ya, yang menjadi negatif itu sin menjadi negatif cos. Oke. Berarti di sini jadi sin 4x tambah c. Nih setengah x setengah, karena A nya 4 jadi 1/4, cos jadi sin 4x tambah c. Setengah x ditambah 1/8 sin 4x ditambah c. Dah, ini dia, ya kan? Ini dia. Ini ya, saja garis bawah ya hasilnya. Dah, jadi bentuk sin kuadrat x tadi, kemudian bentuk cos kuadrat 2x. Oke, itu ya. Ini hasil-hasil yang sudah kita dapat dengan belajar bersama. Dah, saja tes ya, saja kasih soal ya. Ini soalnya di buku latihan seperti biasa ya nak. Integralkan ya, perintahnya integralkan. Integral 2 sin x kurang 3 cos x dx. Yang kedua, integral 2 secant kuadrat x kurang 3 secant x tangen x dx. Ini secant ya nak ya. Nomor 3, oke, tadi baru bentuk kuadrat ya, berarti saja kasih aja integral sin 2 sin kuadrat 2x dx. Ini ya, ini saja kasih ya soalnya. Ayo dicatat di buku latihannya, baru nanti dijawab. Nih, yang pertama
integral 2 sin x cos 3 cos x, yang kedua 2 secant kuadrat x 3 sin x tangen x dx, yang ketiga 2 sin kuadrat 2x dx. Jadi ini integralkan di buku latihan. Kalau sudah dijawab di buku latihan, Ustazah mau kan dibuat di setiap lembar jawabannya itu namanya nak, dibuat namanya, karena nanti Ustazah mengkoreksi tidak lagi melihat WA tapi melihat lembarannya langsung. Jadi dibuat setiap lembaran itu namanya, biar Ustazah tahu oh ini punya si ini gitu ya. Dah, kita tutup nak pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ustazah semua dapat memahaminya dengan baik. Tetap semangat dalam belajar ya, jangan bosan-bosan belajar ya, apalagi ini sudah kelas 12. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.